Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau menjelaskan kesalahan yang terjadi pada anak-anakku sekalian ya. Ini kesalahan yang terjadi. Ini rumusnya benar. HF sama dengan 8FL per V kuadrat GD pangkat 5 kali V kuadrat. Rumusnya sudah benar ini. Nah, kemudian penulisan ini di bawah ini juga sudah benar. Yang salah itu ini. Ini HF1 sama dengan 8 kali F1 0,0165 kali L1 1300. Benar kali V dibagi V kuadrat. Benar kali G 9,8 benar kali D 1 pangkat 5 0,6604 pangkat 5 sudah dijadikan satuan dalam meter kali V kuadrat. Nah ini salahnya, salah ini sama dengan 14,13828. Ini salahnya, ini kan harusnya masih kali Q, tapi Anda tidak mengalihkan Q, ini sudah konstanta, ini salah. Anda cara berpikirnya salah berpikir sehingga salah menulis. Ini harusnya masih kali Q1 kuadrat. Demikian juga yang bawahnya ini 8F HF2 ini juga masih kali Q2 kuadrat, yang sini benar rumusannya. Hasilnya ini salah karena tidak kali Q2 kuadrat. Nah, salah ini nggak boleh. Berpikir seperti itu nggak boleh, salah. Berpikirnya ya seperti ini, ditulis seperti ini. Yang benar itu yang sebelah ini benar. Ini juga salah, sama kasusnya. Jangan disepelekan, ini berpikir. Ini kali Q3 kuadrat tapi tidak dikalikan, jadi salah. Nah, kemudian kesalahan lagi, ini HF1 sama dengan elevasi muka air kolam A dikurangi elevasi muka air kolam B. Ini pemisalan bahwa elevasi tinggi tekanan titik T, titik cabang itu sama dengan elevasi kolam B. Sehingga HF1 sama dengan elevasi kolam A dikurangi elevasi kolam B. Sama dengan 35,5. Harusnya hanya sampai di sini saja, tidak dibagi HF1. Ini salah. Salah ini dengan dibagi HF1 salah. Jadi ini harus hanya sampai 35,5. Nah, kemudian HF1 itu apa? HF1 ada 14,13828 Q1 kuadrat. Jadi mestinya 35 ini sama dengan HF1, bukan dibagi. Sama dengan HF1 sama dengan 14,13828 Q1 kuadrat. Sehingga dari persamaan itu nanti diperoleh Q sama dengan Q1 kuadrat sama dengan 35 dibagi 14,13828. Ini adalah Q kuadrat, bukan sama dengan 2,510914 Q1 kuadrat, bukan. Tapi ini sama dengan Q kuadrat. Karena ini HF1 ini 14 ini sama dengan 35,5. Berarti kalau yang 14,13828 ini dipindahkan ke kanan, perkalian menjadi pembagian. Di atas menjadi di bawah. Jadi Q1 kuadrat sama dengan 35 dibagi ini 14 ini. Tulisannya ini. Nah, ini itu sama dengan Q kuadrat. Sehingga ini 35,5 dibagi 14,13828 ini sama dengan 2,510,914. Bukan kali Q lagi, bukan. Nah, sehingga Q sama dengan akar ini. Akar 2,510,914. Berapa besarnya? Kalau dikerjakan sama dengan 1,584586. Nah, demikian juga ini HF3 itu sama dengan elevasi tinggi tekanan titik T atau elevasi kolam B dikurangi
elevasi kolam C sama dengan 240 dikurangi 119 sama dengan 121. Tidak pakai per, ini tidak. Nah, 121 itu sama dengan HF3. HF3 itu apa ini? 6,187725 Q3 kuadrat. Jadi Q3 kuadrat ini harusnya ada sama dengannya. Tapi kamu dasar salah pikiran. Nah, jadi harusnya Q3 kuadrat ini di atas, pindah ruas. Ini kan sama dengan 121. Jadi Q3 kuadrat sama dengan 121 dibagi 6,187725. Kalau dihitung hasilnya sama dengan mana? Hasilnya tidak 6 121 dibagi 6, kira-kira hasilnya 16 berapa? 17-an. Kalau di akar, Q3-nya sama dengan akar dari 16 atau 17-an itu. Jadi kira-kira sama dengan 4,4208. Ya kamu ngitungnya ketemunya ini benar, tapi jalannya salah. Jadi itu bukan calon sarjana kalau kayak gitu. Nah, kalau kamu nggak belajar di perguruan tinggi ya boleh, wah kan hasilnya bener Pak, boleh. Tapi kalau karena kamu sarjana, calon sarjana, kamu harus berpikir secara logis dan ilmiah, sehingga bisa dipahami, dimengerti oleh orang lain, bisa menjelaskan pada orang. Kamu itu harus bisa menjelaskan pada orang. Calon sarjana teknik sipil harus bisa menjelaskan problematika teknik sipil kepada orang lain. Nah, jadi tidak asal hasilnya benar, tidak seperti itu. Harus bisa menjelaskan dengan baik. Nah ini delta Q sama Q1 dikurangi Q3. Oke, ini benar. Tapi jalannya salah. Jalannya ini kayak kamu menceritakan hasilnya ini. Enggak seperti itu. Kamu harus bisa menjelaskan dengan rinci. Nah, gitu. Jadi ini bagian dari pengalaman yang harus diubah. Nah, kemudian ini yang HF3 ini masih sama. Ini kan sama kan hasilnya 121. Tulisannya beda, orangnya beda. Hasilnya sama loh. Kok ketemunya podo, padahal yang ngerjakan orang lain. Seluruh ITNY itu tempatnya sendiri-sendiri, berpencar semua. Ada yang di Bantul, ada yang di Sleman, ada yang di kota, ada yang kalau belum ke Jogja mungkin di Klaten atau di mana, atau di Solo, atau di Jakarta yang belum pulang ke Jogja. Kok bisa sama? Ini kan berarti saling buka-bukaan, saling kol-kolan, atau SMBA. Nah ini kamu itu jangan keliru, kamu itu pinter harusnya, tapi karena pemalas, pegah bekerja sehingga keliru. Nah ini kan sama. Nah sekarang saya terangkan yang ini adalah jaring-jaring pipa. Ada 2 jaring-jaring pipa, segitiga dan segi 4. Nah ini kan pertanyaannya, jaring-jaring pipa seperti gambar di bawah dengan debit masukan di titik A 125, kemudian debit keluaran di titik C, D dan E. Nah, E-nya yang ini. Masing-masing 37, 33 dan 50. 37, 33 berarti 70, 55. 70 tambah 55 berarti 125. Nah, hitunglah debit masing-masing pipa, besar dan arah. Ini arahnya tidak ada. Ini maksudnya gambar pendekatan 1, pemisalan pertama, trial pertama. 80, 45, jumlahnya 125. Sudah benar. Tapi kurang arah, harus ada arahnya. Arahnya itu vektor panah.
panah vektor. Nah ini kemana? Ke kanan, ini ke bawah. Terus di titik B ini masuk 80, keluarnya 40 ke kanan dan ke bawah. Terus di titik D itu masuk 45 dan 40, berarti 85. Keluar 33. 85 dikurangi 33, 52. 52 menuju titik E. Kemudian keluar 55. Kalau masuknya 52, keluarnya 55, berarti harus ada tambahan 3 dari atas. Kemudian dari sini 40. Dari kiri 40. Keluar 37. Berarti masih sisa 3 ke bawah. Ya sudah, pas bener. Tapi ini kurang arah vektornya kemana? Karena akan digunakan untuk menghitung. Hitungannya apa? Hitungannya berhubungan dengan arah positif, berlawanan jarum jam, dan searah jarum jam. Kalau searah berarti kan jarum jamnya ke sana. Nah, yang ke sana berarti aliran AB dan BD. Untuk jaring 1, aliran AB dan BD itu positif, sedangkan untuk AD jaringan 1 itu negatif. Kita lihat hitungannya. Nah, hitungannya mana ini? Hitungannya ini. AB positif. Nah, KQ kuadrat positif karena AB sejajar jarum jam. BD 28. Tapi ini orang lain, bukan yang tadi ya. Ini orang lain, saya kebetulan ngambil sebagai contoh. Nah, kalau ini 75-50, jumlahnya juga 25. Nah, 75 ya yang atas, 50 yang bawah. 50. Nah, kemudian BC, kita lihat BC. 50, 28. 75 dikurangi 28, berarti 47, maka BC 47. Nah, ini jaring 1 itu AB sejajar jarum jam, BD sejajar jarum jam, sedangkan AD berlawanan jarum jam. Makanya di gambar tadi ini harus ada putaran jarum jamnya ke sana. Nah, berarti yang AD melawan, berarti negatif. Maka di sini AD-nya negatif. KQ kuadrat negatif. Kemudian dijumlah 2 kaki, 2 KQ-nya juga dijumlah ini. Kemudian menghasilkan delta Q1. Nah, ini 1261 dibagi 599. Demikian juga yang jaring 2. Yang jaring 2 itu yang berlawanan arah apa? BD dan DE. Nah, maka ini BD negatif, DE juga negatif. Nah, kemudian ini jumlah delta Q2, delta Q2 itu sama dengan min 4225 per 1090. Nah, jadi nanti delta Q1 positif ini 1261 dibagi 599, delta Q2 minus 4225 per 1090. Negatif harusnya, tapi ini teman kita ini salah ngitungnya. Nah, karena ini delta Q1 positif, oke, sedangkan delta Q2 tidak negatif, jadi salah. Nah, salah nggak sadar. Nah, saat koreksinya juga salah. Koreksi itu AB, AD, BD. Nah, AD tadi 75, AB 75, AD 50. Jadi ini Q0 min delta Q. Min ini plus, min berarti minus. 75 minus 2, ini hasilnya ini yang AD 50. Lah, AD itu harusnya arahnya negatif, berarti ini min. Nah, ini juga salah. Ini salah. Harusnya min 50 min 2. Jadi di sini harusnya min 52,105175. Harusnya ini salah. Nah, salah jangan ditiru. Nah,
Kemudian BD benar karena ini positif searah jarum jam positif 28 dikurangi 2,1051 hasilnya 258 ini putaran searah jarum jam. Sekarang koreksi 2 jaring 2 pipa BC belum pernah dihitung 47. Lah ini main tapi di sini bener. Nah, jadi 47 main berarti plus. Memang benar di sini, tapi di sini salah. Jadi orang ini tidak tahu, tidak sadar kalau ini salah. Ini juga tidak ngerti karena nggak tahu kita dapat dari mana. Ini dapatnya dari mana. Nah, karena nggak tahu ya ditulis saja, makanya ini salah. Nah, salah jangan ditiru. Nah, kemudian pipa BD itu sudah dikoreksi nih. BD dikoreksi ketemu 25 ini benar. Nah, tapi untuk BD ini bukan 28, jadi bukan sebelum dikoreksi. Ini isinya 25. Tetapi arahnya 25 ini untuk jaring 2 BD itu ini BD ini arahnya ke bawah. Nah, jarum jamnya ke sana. Berarti ini melawan jarum jam. Jadi ini negatif. Demikian juga dengan DE. Ini juga arahnya ke sana, jadi negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, jadi kita lihat lagi di sini. BC positif, oke. Kemudian BD salah. Jadi harusnya dari sini min 25,8948 min plus. Jadi 25 ditambah 3,876. Hasilnya berapa? Hasilnya min sekian. Ini ngawur. Ini kok iso jadi min? Ini dari mana? Min 2887. Ini tambah ini bukan min 31. Nah, jadi salah. Jadi ini nulis salah, ketemunya beda lagi. Nah, jadi kacau. Kemudian CE itu dari atas 10 min. Nah, 10 min plus jadi 13. Ini mungkin benar secara, tapi kan ini benar tidak sadar, salah juga tidak tahu. Jadi ini pekerjaan ini salah. Begitu ini salah, ya salah seluruhnya. Nggak ada gunanya. Kan hanya salah satu, Pak. Salah satu, salah semua. Ini bukan sekolah SMP atau SD. Ini kita itu merencanakan menghitung. Jadi nanti akan fatal hasilnya kalau salah. Jadi nggak boleh, harus benar terus. Nah, hitungannya benar terus, nggak boleh sisip. Karena itu hubungannya dengan logika pemikiran. Kalau jalan pikirannya salah, ya salah. Nggak bisa. Jadi jalan pikiran harus benar. Ini hubungannya dengan jalan pikiran. Nah, terus pipa DE. Lah ini harusnya minus 45. Nah, 45 di mana? 45 ini. Ini untuk hitungan baru itu 45. Nah, ini harusnya minus 45 plus 3,8. Nah, bukan min 48, bukan. DE itu minus ini plus. Ini yang benar minus jadi plus. Jadi 45 minus 3 berarti di sini 41, berapa? Harusnya minus 41 bukan 48. Kan kacau. Ini salah semuanya. Akibatnya akan salah seluruhnya. Jadi jangan diikuti cara kayak gini. Ikutilah cara yang benar. Ini saya koreksi kesalahannya. Nah, ini kan hasilnya kan ini negatif dibagi positif. Harusnya ini sudah benar, delta Q2 itu negatif, tapi tadi ditulis positif. Nah, jadi kan jadi kacau. Ini benar-benar kacau. Makanya ini
perasaannya sudah benar, dapat informasi dari temennya, wah ini benar, tapi mungkin temennya benar, dianya yang nyalin salah, jadi salah. Ini kebetulan nggak selesai, hanya ini aja. Mungkin itu saya kasih tahu salah-salah yang terjadi. Nah, nanti akan kita bahas jaringan ya sesuai ujian kemarin. Untuk dibuatkan tugas, kamu membuat tugas dalam bentuk video, kamu menulis dan menjelaskan. Makanya yang bisa menjelaskan yang mengerti, kalau tidak mengerti nggak bisa menjelaskan. Oke, saya kira itu, ini video pertama, nanti kita lanjutkan video yang kedua.